kalau ini sebuah gangguan kepribadian, sekali lagi kita belum tahu ini murni apa. Tapi kalau ini gangguan kepribadian ada salah satu gangguan jiwa dan dia merasa dia nggak salah pada waktu dia sedang mengalami itu. Dia merasa tidak salah, yang salah adalah orang-orang, yang ribet orang-orang gitu. Ada satu titik yang bisa membuat dia lebih baik, saya bilang lebih baik ya Mbak, yaitu ketika dia tidak mendapatkan supply. Gitu kan? Dok, sebentar, saya potong sedikit di situ. Artinya untuk bisa menemukan korban dengan spesifik karakter tertentu itu kan sebenarnya juga tidak mudah ya untuk dia. Sekali. Jadi ada sesuatu dari perlakuan korban yang memang memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelaku. Ya, betul sekali. Jadi mungkin ini trial and error. Saya juga nggak tahu bagaimana cara dia menemukan korbannya misalnya. Tapi tidak terlalu sulit sebenarnya Mbak menemukan orang yang selalu sendirian kemana-mana misalnya. Kalau kita bicara tentang kesepian, orang yang cenderung nggak ceria, nggak happy gitu, menunduk terus. Gestur kan bicara tentang orang yang misalnya cenderung minder gitu ya, merasa nggak berdaya, nggak punya apa-apa gitu. Ini sebenarnya kan katanya ketemunya lewat aplikasi. Betul, lewat aplikasi. Ya. Dan sebenarnya ada korban-korban lain yang kemudian muncul. Jadi bisa tidak terjadi pada perempuan-perempuan itu karena mereka berhenti di level tertentu, tetapi bisa terjadi di perempuan ini mungkin karena ada karakter lain yang kemudian cocok begitu ya dengan Jadi itu tadi dikasih pujian, nyantel gitu kan. Karena kan tahap awal seperti itu, benar-benar sangat dibumbung, dibombardir dengan pujian, perhatian yang luar biasa, udah makan apa belum. Bayangkan dari yang tadinya nggak ada yang pernah nanyain mendadak seperti itu kan, seperti sesuatu sekali gitu kan ya. Jadi itu benar-benar dibombardir dengan itu. Ada yang mungkin merasa jengah, lu apaan sih, gue baru kenal udah begitu. Nggak masuk dalam kriteria. Tapi ada yang seperti ini, memang butuh dan lapar, coba mendadak hilang bentar gitu kan, terus kok apa kabar, ngubungin lagi, berarti butuh. Nah kayak gitu tuh pola interaksi yang sebenarnya kalau kita pelajari sekarang, kita bisa mengenali ini ada red flagsnya sebenarnya. Oke, Dok, kalau mau disederhanakan, red flag seperti apa yang sebenarnya harusnya dikenali oleh korban sejak awal? Baik, jadi nomor satu seperti itu ya, kecenderungan untuk memborbardir ya. Betul. Dalam waktu yang cepat, sangat intens gitu mengontak kita dan sebagainya, itu menjadi satu hal yang kita perlu hati-hati. Memuja-muja seperti mengidealkan sosok yang ada itu gitu. Tapi kan habis itu menjadi, siapa sih yang orang yang tidak suka dipuji sebenarnya, meskipun kadang-kadang aduh apaan sih, tapi ya nyaman juga gitu kan sebenarnya. Jadi itu juga menjadi sebuah hal yang kita perlu hati-hati. Tapi di satu sisi lain dia juga menyediakan terus, memberi barang-barang yang mungkin disenangi, nanya hobi satu langsung dikembangkannya macam-macam, senang apa sih dibelikan dengan jumlah yang berlebih, sehingga langsung wah ini orang yang paling ngerti saya gitu. Hanya dari clue-clue kecil yang terjadi dalam percakapan tersebut. Lalu kemudian mulai deh membuatnya menjadi sangat intim. Dan ketika intim itu bisa mulai dari hanya kita berdua, yang lain gak perlu. Waktu quality time berdua menjadi sesuatu yang sangat penting. Cerita sedikit saja tentang teman yang mengecewakan, mana ada sih teman yang gak mengecewakan gitu kan ya. Udah yang kayak gitu akhiri, mulai satu-satu dipotong sehingga sangat ya gitu ya, kita sering dengar kali ya Mbak Tasya bahwa semenjak dia pacaran dia jadi nggak mau main sama kita lagi gitu. Nah itu tuh mulai masuk beberapa contoh yang jadi itu yang itu nggak baik, yang itu nggak baik, semua nggak baik, akhirnya hanya dia yang paling baik. Semakin itu lebih jauh sampai akhirnya melanggar batas. Dan mewajarkan itu karena sudah merasa bahwa aku kan paling ngerti kamu, aku juga kamu paling inilah buat aku, lewat batas yang kita kadang-kadang nggak pernah tahu apakah kemudian ada video, ada rekaman-rekaman yang kemudian akan digunakan someday untuk hal-hal tersebut gitu. Nah, tanpa sadar kan ya begitu mulai mengakses password, diberikanlah semua aksesnya termasuk uang, udah kamu hati-hati, saya akan jaga kamu dan sebagainya. Pokoknya untuk kamu akan melakukan apapun, udah.
jauh dari HP ya sudah terputus kontak. Makanya seperti yang juga kita bisa pahami kenapa kok benar-benar hilang gitu dari kontak sama keluarga. Akhirnya ya sudah, dari situ mau minta tolong kemana Mbak? Bukan berarti beliau pasti tidak menyadari. Mungkin saja ketika sudah melakukan hubungan tertentu ada rasa bersalah, ingin meninggalkan ini, nggak bisa. Karena mau gimana caranya gitu, sudah masuk betul ke sana gitu. Belum kalau kemudian gaslighting, udah langsung akhirnya yang muncul adalah bersalah karena ini orang udah baik saya melukai, lalu kemudian rasa malu karena misalnya udah salah pilih, mau kembali ke teman-teman juga gimana, teman-teman udah ngingetin tapi aku nggak mau denger, terus masuk ke dalam cerita itu sehingga akhirnya bisa sangat panjang ya hubungannya. Lagi-lagi untuk memahami cara berpikir pelaku ya, Dok. Dari sisi pelaku, apa sih sebenarnya yang diinginkan? Karena kalau di sini kan kemarin kita pikir ada motif ekonomi kah, atau hanya sekedar seperti dokter tadi bilang memang dia senang menjadi pihak yang berkuasa, atau apa sebenarnya yang ada di dalam kepala si pelaku ini sehingga mereka butuh untuk memutus seluruh kontak dan menjadikan korban ini di bawah kekuasaan dia. Betul. Jadi milik gitu. Iya, jadi milik. Jadi bahkan jadi benda ya, seperti benda. Dan adore banget kan ya, mengagumi banget dan sebagainya. Dan itu kan pola hubungannya bisa berpindah-pindah antara memuja, jatuh cinta, kemudian penuh dengan penyiksaan, balik lagi minta maaf, kemudian jatuh cinta lagi, begitu ya. Betul. Nah, itu memang menjadi juga kadang-kadang kalau kita pikirkan lebih jauh, bisa saja skala melukai yang lebih berat itu karena korban juga cenderung lebih apatis. Seperti yang tadi saya bilang, udah mulai freeze, udah mulai shutdown. Sebelumnya kan ampun, itu tuh bisa meningkatkan rasa kuasanya. Minta ampun kan kepada yang tinggi, bukan kepada yang rendah. Dan itu justru memberi makan ego si pelaku lagi. Powernya bahwa kamu minta ampun, tolong, mengiba, narik kakinya. Sekarang jadi diem aja. Sehingga dia butuh yang lebih untuk menimbulkan rasa ampun. Itu logikanya kenapa kemudian penyiksaannya tambah parah menjadi dan tambah parah. Ini hal yang mungkin kita perlu pikirkan karena mengapa kok skalanya benar-benar makin besar. Sementara korban makin lama makin turun gitu responsnya. Dari yang tadinya mungkin ya mau pergi dia pergi aja loh. Belum lagi juga karena udah nggak berdaya ya. Karena kita nggak tahu kebutuhan dasarnya dipenuhinya seperti apa. Sehingga mungkin rasa lemas dan tapi termasuk juga karena sudah freeze dan shutdown nggak mampu untuk mensuplai itu lagi. Jadi powernya kita juga punya sedikit cerita ya tentang dia di masa lalu kan, pelaku di masa lalu yang even sama orang yang kita tahu harusnya punya power lebih, dalam hal ini orang tua, dia bisa membutuhkan power lebih. Ini dari satu. Kita bisa bayangkan akan jauh lebih keren kali ya Mbak kalau misalnya 2 perempuan, 3 korban, 4, 5. Sehingga dia sepertinya kayak menyedot semua power itu gitu karena begitu banyak orang yang menggila-gilai, membutuhkan dan sebagainya. Gitu. Jadi finansial mungkin iya, tapi saya tidak paham betul kok di kasus ini gitu. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, kalau sudah menguasai HP-nya, dia bisa menguasai juga secara finansial semuanya. Kita nggak pernah tahu barang-barang yang dibeli pakai uang yang mana gitu kan ya. Bisa saja juga dari korban gitu misalnya. Tapi itu finansial dapat, terus yang seperti tadi ya, dan dia bisa meninggalkan, itu kan juga tanda bahwa aku bisa pilih, aku bisa buang, aku bisa, itu betul-betul membuat dia semakin besar. Ini kalau orang dengan karakter seperti ini, Dok, bagaimana membedakannya? Apakah ini memang orang dengan gangguan jiwakah, gangguan kepribadiankah, memang karakternya seperti itu, atau pure ini sebenarnya sesuatu yang dilakukan dengan sadar dan memang sebuah tindakan kriminal? Ini dia yang masih agak tidak terlalu mudah kalau kita bicara tentang pelaku. Tapi at least sih Mbak Tasya, kita sudah lihat bahwa perilakunya entah itu karena sebuah gangguan ataupun tidak gangguan. Buat saya orang ini mungkin sebaiknya tidak bertemu dengan masyarakat.
gitu kan ya. Selamanya nih dok ya. Nah itu dia, kan? Iya. Karena sebagai contoh karena ini residivis kan dok dengan kasus yang sama. Keluarganya sendiri sudah seperti itu gitu kan. Nah sayangnya kita belum punya nih ya media seperti ini di Indonesia. Saya mungkin salah memberikan contoh ini, tapi kita bisa belajar dari film kayak Hannibal misalnya. Sampai kapanpun nggak bisa dia hidup di masyarakat gitu. Nah juga bukan penjara sebenarnya. Itu kan karena itu tadi kita nggak tahu dia akan bertemu dengan siapa gitu di dalam proses pembinaan tersebut. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah sebuah tempat yang membatasi dia, tetapi harapan saya dia juga belajar sesuatu untuk menjadi lebih baik. Kalau kita ngomong soal dignity loh ya Mbak, masih bisa dibalikkan menjadi lebih baik. Setidaknya dia menyesali, melihat tentang yang baik dan benar gitu. Bagaimana mengukur dia menyesal atau tidak? Karena kemarin saja kita begitu dia minta maaf, kita tahu reaksi publik seperti apa. Kita tahu juga reaksi keluarga seperti apa. Rasanya minta maafnya tidak terasa seperti tidak terasa seperti minta maaf. Jadi memang kalau ini sebuah gangguan kepribadian, sekali lagi kita belum tahu ini murni apa. Tapi kalau ini gangguan kepribadian ada salah satu gangguan jiwa dan dia merasa dia nggak salah pada waktu dia sedang mengalami itu. Dia merasa tidak salah, yang salah adalah orang-orang, yang ribet orang-orang gitu. Ada satu titik yang bisa membuat dia lebih baik, saya bilang lebih baik ya Mbak, yaitu ketika dia tidak mendapatkan suplai. Itu justru lebih baik kalau tidak dapat suplai? Karena dia akan depresif dan dia akan minta tolong. Nah ketika minta tolong ini, itu kan orang yang tadinya nggak pernah butuh minta tolong loh, sekarang akan minta tolong. Nah, cuman kapan dia dapatnya? Nah, itu dia. Jangan dicoba-coba di masyarakat ya. Jangan coba-coba dilepas di masyarakat. Betul. Nah, itu sayangnya kita belum punya institusi seperti itu, sehingga kemungkinan besar akan dititipkan di lapas misalnya. Nah, namun saya berharap beliau pun juga perlu gitu. Kembali lagi, beliau tetap berpotensi untuk apapun gitu kan ya, termasuk edukasi ini kepada siapapun yang dia temui dimanapun. Jadi intinya tetap pelaku ini juga berhak untuk dignity-nya, tetap perlu mendapatkan bantuan secara profesional. Kalau kemudian kita tadi sudah membahas kira-kira karakter pelaku yang biasa melakukan kekerasan dan kemudian manipulatif, kadang-kadang superficial di depan manis, tapi kemudian bisa berbuat jahat, egosentrik juga tadi. Apakah orang dengan karakter seperti ini, kan ada ya karakter tipe-tipe karakter tertentu yang kemudian bisa kita lihat ada di dalam satu pribadi, kemudian apakah semua orang dengan karakter seperti ini punya kemampuan untuk melakukan kejahatan seperti seorang Taufik Hidayat dalam derajat tertentu? Memungkinkan, tentunya memungkinkan, tapi bentuknya bisa berbeda-beda. Satu, kedua, kan selalu ya Mbak, di kami belajar bahwa tetap harus ada kesempatannya. Kalau kesempatan itu nggak ada, pendekatan kita juga berbeda gitu ya. Sebenarnya mungkin saja dia selalu akan perang antara yang dia inginkan dengan yang norma mungkin akomodasi gitu. Sebagai contoh, misalnya kalau kita lebih keras, misalnya dalam hal yang boleh ngontrak di sini adalah yang pasangan sah, misalnya seperti itu. Maka itu kan salah satu contoh untuk membatasi perilaku seperti itu gitu. Nah jadi pasti tentunya tidak ada yang pernah pasti, namun dia tidak bisa sendiri. Dia butuh banyak hal yang di sekitar kita juga, termasuk lingkungan, untuk menjaga hal tersebut. Jadi ada banyak elemen yang kemudian bisa membuat itu jadi seperti saat ini atau mencegah itu terjadi sama sekali. Begitu ya. Meskipun tetap tanggung jawab ada di yang bersangkutan ya Mbak, untuk alasan apapun. Kita lingkungan mau bantu, dia mau menipu dengan cara apapun, tentunya kita juga nggak bisa. Tapi intinya sebenarnya bahwa kalau ini pasti tentu tidak, tapi pada kasus ini ya ada yang bisa kita pelajari dan ada yang bisa kita lakukan ke depan untuk menjaga supaya tidak terjadi lagi. Terakhir dok, sebelum kita break untuk jeda sedikit, kalau dari pengakuan pelaku yang dikutip oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan itu mengatakan bahwa tersangka mengaku menyesal dan semua itu dilakukan di bawah kesadaran. Jadi dalam keadaan tidak sadar, di bawah pengaruh alkohol. Bisakah sesederhana ini, saya membayangkannya ketika masuk ke pengadilan ya dok, bisakah seseorang kemudian menyalahkan, saya dalam pengaruh alkohol, kemudian saya bisa berbuat sesuatu yang di luar kebiasaan saya dan kemudian bisa bebas dengan alasan seperti itu? Bisakah sesederhana itu? Tidak.
gitu, karena tetap saja alasan dia menggunakan alkohol adalah sebuah keputusan. Itu kan ya Mbak, dan dia tahu bahwa kalau menggunakan alkohol artinya akan ada set perilaku yang mungkin saja sangat berisiko gitu. Jadi kita kembali ke belakang. Makanya kalau saya boleh belajar dari teman-teman psikiatri forensik misalnya, selalu dilihat seperti itu ya. Apakah dia mampu untuk mengenali situasinya dengan baik. Dan kemudian yang kedua, mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk meminum itu dengan segala risiko yang ada. Dan yang ketiga adalah dia mampu bertanggung jawab atau tidak gitu kan ya. Kalau dia sudah tahu bahwa itu akan membuat dia tidak bertanggung jawab, tapi dia tetap memutuskan itu. Dan yang lain, dia melakukan itu berulang-ulang. Gitu kan ya. Jadi artinya ini menjadi sebuah catatan juga. Keputusan salah misalnya yang diambil, mendapatkan dampak dari kesalahan tersebut, tapi dilakukan berulang-ulang. Oleh karenanya, buat saya sih tetap ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Untuk pertanggungjawaban. Baik, kita break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Kami kembali usai jeda.